Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan juru selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan di pagi ini. Sebelum kita datang beribadah kepada Tuhan, izinkan saya menyampaikan firman Tuhan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Selamat kita beribadah dan semoga kekuatan firman, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membaca satu ayat dalam Yohanes 15, ayat yang tidak asing bagi kita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tema kita adalah sumber kuasa, ya. Sumber kuasa terbesar. Tentu sumber kuasa terbesar bukan diri kita, bukan kemampuan kita, bukan kehebatan kita, tapi sumber kuasa terbesar itu adalah Tuhan. Nah, karena sumber kuasa kita adalah Tuhan, seharusnya kita bergerak sesuai dengan arahan Tuhan, bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan minta kepada kita. Saya beberapa tahun ini suka memangkas diri saya sendiri. Memangkas dengan walaupun tidak dilihat ke belakang, tapi saya memangkas diri seperti sekarang ini. Ada alasan saya mengapa saya memangkas diri saya sendiri. Beberapa tahun yang lalu, beberapa kali saya ke tukang pangkas tidak sesuai dengan apa yang saya minta. Jadi ketika saya tidak sesuai, masih saya datang 2 kali, masih saya datang 3 kali, masih saya datang yang selanjutnya. Loh, ini saya minta dipotong, ya karena saya suka rambutnya motongnya pendek, ya. Tapi bagi dia mungkin selera. Dan pada akhirnya karena saya suka motong rambut orang waktu sekolah, jadi saya pikir saya bisa memotong rambut saya sendiri dan saya sudah lakukan bertahun-tahun. Nah, yang mau saya katakan adalah ketika kita mau meminta sesuatu kepada Tuhan, ya kita katakan dengan jelas bahwa kita akan menerimanya. Dan itu sebabnya kita harus bergerak dari satu titik supaya kita betul-betul menikmati apa yang dikatakan oleh firman Allah ini. Karena ada banyak orang tidak bergerak dari titik ini. Ketika kita mau menikmati kuasa terbesar dari Tuhan itu, kita tidak bergerak dari titik ini. Titik apakah itu? Yaitu penebusan Kristus. Kita tidak bergerak dari titik penebusan Kristus ini, dan ini yang pertama. Jadi yang pertama itu kita harus bergerak dari titik penebusan. Baru nanti kita akan bisa menikmati apa yang dijanjikan Tuhan itu. Nah, kalau kita bergerak dari titik penebusan, karena di titik penebusan itu kita akan mengalami restorasi, kita akan mengalami pemulihan, kita akan mengalami transformasi yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Kita akan hidup dalam ketaatan, kita hidup dalam kehendak Allah, melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan melakukan apa yang kita inginkan. Nah, kalau penebusan itu tidak kita nikmati dalam kehidupan kita, tetapi kita mau meminta kepada Tuhan sesuatu, itu seperti saya katakan tadi, yang pada akhirnya saya meminta supaya dipotong rambut saya pendek, tapi kemudian mereka, oh yang begini bagus Pak. Loh, kok selera mereka? Bukan selera tukang yang meminta, ya. Jadi pada akhirnya daripada saya ya bersoal terus dengan orang ini tidak sesuai dengan selera, akhirnya saya pangkas dan sudah bertahun-tahun berjalan demikian. Nah, yang mau saya katakan kepada kita harus bergerak dari titik penebusan itu supaya apa? Kita betul-betul menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah, hidup ini adalah kemurahan Tuhan, hidup ini adalah pertolongan Tuhan yang memungkinkan kita hidup dalam kebenarannya. Nah, setelah itu baru, nah ini penting. Yang kedua dikatakan oleh firman Allah, kita harus tinggal di dalam Yesus. Jadi apa yang kita pikirkan,
apa yang kita perbuat dan apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini haruslah sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita bekerja, misalnya kita bekerja di pemerintah, kita bekerja harus dengan jujur. Kita harus bekerja jangan korupsi. Atau di swasta apapun. Jangan melibatkan dosa di dalamnya. Karena apa? Karena orang yang tinggal di dalam Yesus. Jadi kalau kita tinggal di dalam Yesus, kata firman Allah, kita punya hak untuk meminta. Tapi yang tadi saya katakan tadi harus bergerak dari titik penebusan itu. Bahwa engkau sudah ditebus, bahwa engkau sudah menerima segala sesuatu yang baik, bagian kita adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita tinggal di dalam Yesus, di lain ayat, Yesus tinggal di dalam kita tinggal dalam Yesus. Nah, ketika kita tinggal di dalam Yesus, kata firman Allah, segala apa yang kita pikirkan, segala apa yang kita buat, segala apa yang kita kerjakan harus selaras dengan kehendak Tuhan, bukan selaras dengan kemauan kita. Itu namanya tinggal. Jadi aturan-aturan main Tuhan yang kita lakukan, kehendak Tuhan yang kita lakukan, supaya nanti terjadi apa? Mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah. Sore nanti saya akan berbicara soal meminta. Bagaimana sikap yang harus kita miliki ketika kita meminta kepada Tuhan. Nah, jadi sumber kuasa terbesar itu dari Tuhan. Jadi kalau kita mau sesuatu yang dari Tuhan, atau sesuatu pertolongan dari Tuhan, bahwa Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu, kita harus betul-betul hidup dalam penebusan Tuhan, dan kita harus tinggal di dalam Yesus. Lalu yang ketiga dikatakan tinggal di dalam firman Tuhan. Ya, tinggal di dalam firman Tuhan. Jadi firman itu memang Yesus sendiri. Jadi kalau kita tinggal dalam firman Allah, dan Alkitab mengatakan dengan jelas, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ya. Jadi firman itu harus ada dalam kehidupan kita. Kita tinggal dalam firman itu. Artinya, saya nggak tahu seberapa banyak firman yang ada dalam hidup kita. Tapi apakah firman itu menguasai hidup kita? Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11 dikatakan, how can a young man keep his 9, 10, 11. How can a young man keep his pure by living according to your word? Bagaimanakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan hidup sesuai dengan firman? I seek you with all my heart. Aku telah mencari engkau dengan segenap hatiku. Do not let me stray from your command. Jangan biarkan aku tersesat daripada jalanmu. I have hidden your word in my heart. Aku telah menyembunyikan firman-Mu di dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa. I have hidden your word in my heart, that I may not sin against you. Supaya aku tidak berdosa melawan engkau. Lalu yang Mazmur 119 ayat 105 dikatakan di sana, your word is a lamp to my feet and a light for my path. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Jadi firman itu menguasai kehidupan kita. Nah, kalau kita firman itu dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pengorbanan kita, ya, yang kita lakukan di tengah-tengah hidup ini sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Yesus berkorban bagi kita, kita juga harus berkorban. Yesus melakukan yang terbaik bagi kita, jadi kita juga harus melakukan yang terbaik. Nah, ketika kita ada di dalam ketiga hal ini, maka saya yakin dan percaya apa yang dikatakan oleh Yesus, mintalah apa yang kamu kehendaki. Tapi ingat. Jangan untuk memuaskan hawa nafsu. Yang kamu kehendaki harus selaras dengan kehendak Tuhan. Karena kamu sudah melakukan apa yang Tuhan minta. Jadi permintaanmu juga nggak memuaskan hawa nafsu. Itu nanti sebabnya sore saya akan menerangkan apa hal yang kita minta supaya menyelaraskannya dengan kehendak Allah. Jadi saya tidak akan perpanjang firman Allah pada saat pagi ini, dan kiranya kita betul-betul hidup di dalam anugerahnya, dalam kemurahannya, supaya kita senantiasa hidup dalam pertolongan dan kemurahan Tuhan. Ingat,
kuasa terbesar, sumber kuasa terbesar itu adalah Tuhan. Kalau Dia menjadi sumber kuasa terbesar dalam hidup kita, kita harus hidup dalam ketaatan supaya kita bisa menerima segala sesuatu yang kita minta dan kita menikmati dengan segala sukacita, dengan segala kebahagiaan, dengan segala apalagi kegembiraan, dengan segala kesenangan karena Tuhan menyertai dan Tuhan menjawab doa-doa kita. Miliki sumber kuasa terbesar, yaitu Tuhan itu sendiri. Mari kita berdoa. Kalau Anda sakit, saya mau berdoa bagi Anda, dan kalau Anda mengalami masalah, percayalah Tuhan akan menolong Engkau. Engkau sumber kuasa kami Bapa di surga, sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami, sumber yang terbaik dalam hidup ini. Dan itu sebabnya firman-Mu sudah mengatakan kepada kami supaya kami tinggal dalam penebusan itu, tinggal di dalam Engkau, tinggal dalam firman-Mu, sehingga apapun yang kami minta Engkau katakan, kami akan menerima. Terima kasih Bapa di surga. Ada banyak kali kami meminta, tetapi kami tidak menerima karena kami tinggal di dalam dosa dan kejahatan kami yang kami sembunyikan. Tapi hari ini kami menerima firman-Mu. Biarkan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan bagi mereka yang sakit, dalam nama Yesus, Engkau yang sakit, taruh di tempat yang sakit dan satu mengarah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang ditaruh di tempat yang sakit, yang satu mengarahkan kepadamu. Dan kami berdoa sebagaimana firman-Mu, lenyapkan segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami memerintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, Engkau sembuh oleh kuasanya, Engkau sembuh oleh jamahannya, Engkau sembuh dan terima kesembuhan daripada Bapa di surga dalam nama Yesus. Dan bagi engkau yang mengalami pergumulan hingga mengakibatkan stres dan kesusahan yang kepenatan, dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua belah tanganmu dan kita berdoa bersama secara sepakat. Dalam nama Yesus kami sepakat untuk meminta kepada bagi mereka Tuhan, ada persoalan-persoalan mereka membuat beban dalam kehidupan, membuat bahan pikiran dalam hidup mereka. Mungkin mereka tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Tapi malam ini kami sepakat untuk meminta kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus, segala orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini, mereka dikuatkan, mereka disegarkan, mereka dipulihkan. Dan kami juga bersyukur buat mereka-mereka yang berkomentar tentang terima kasih buat segala apa firman Allah. Dan kami tahu firman tidak akan pernah gagal. Dan sampaikan itu kepada mereka, dan Tuhan tolong mereka semua dan selamatkan mereka di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Dan mereka yang mengalami pergumulan ditolong oleh Tuhan di dalam masalah mereka. Hadir kepada mereka, ulurkan tanganmu kepada mereka dalam nama Yesus. Terima kasih kami bersyukur dalam surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.